Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ibu-ibu, para da'iyah dan pimpinan PPPRS Istri Jawa Barat, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan program Beki, dan kesempatan hari ini adalah pembahasan tentang tafsir surat Abasa. Baik, sebelum kita memulai tafsir ini, ada beberapa yang harus disampaikan dalam pendahuluan surat ini. Surat Abasa ini termasuk kategori surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrah. Adapun tema pokok surat Makkiyah adalah berkaitan dengan masalah akidah, kenabian, kemudian pembuktian kekuasaan dan keesaan Allah dengan beberapa penciptaannya, yang dalam hal ini diterangkan tentang beberapa penciptaan, baik dari manusia itu sendiri, tumbuhan, kemudian makanan-makanan yang menjadi konsumsi manusia, itu termasuk dalam surat ini diterangkan sebagai bukti penciptaannya. Selanjutnya, surat ini diposisikan dalam mushaf sebagai urutan ke-80. Adapun dari segi munasabahnya, keterkaitannya dengan surat sebelumnya, yakni surat An-Nazi'at, di mana di dalam surat An-Nazi'at pada bagian akhir menjelaskan tentang pembatasan tugas Nabi Muhammad hanya sebatas atau sebagai munzir, pemberi peringatan, yakni dalam ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innama anta munziru man yakhshaha. Jadi hanyalah engkau Muhammad itu sebagai pemberi peringatan kepada orang yang mau takut dengan hari akhir, hari kiamat. Nah, adapun dalam surat Abasa diawali dengan kata Abasa, inti ayat ini dikaitkan dengan An-Nazi'at adalah merupakan peringatan halus kepada Nabi Muhammad SAW ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi dengan bermaksud untuk mendapatkan tazkirah, tausiah, namun Nabi tidak menghadapnya. Padahal tugas utama Nabi Muhammad adalah memberi peringatan. Adapun surat ini turun berdasarkan asbabun nuzul, sebagaimana diriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi sedang disibukkan menghadapi beberapa petinggi Quraisy di bawah pimpinan Walid bin Al-Mughirah. Pembicaraan tersebut tidak lain adalah bernilai dakwah. Nabi ingin para tokoh-tokoh Quraisy ini berubah pikiran, hati, keyakinannya, dan yaitu menjadi keyakinan mereka masuk Islam. Pada saat mereka sedang diskusi serius, datanglah sahabat lain, yaitu atau yang datang pada Nabi, namanya Abdullah ibnu Umi Maktum, yang beliau itu adalah dikenal sahabat yang tidak dapat melihat, al-a'ma, dalam ayat yang disebut al-a'ma. Karena beliau tidak melihat sedang apa yang dilakukan oleh Nabi dengan para pembesar-pembesar tersebut, dan kedatangan beliau Nabi tidak berkenan di hatinya, karena sepertinya mengganggu mengganggu konsentrasi. Namun beliau tidak menegurnya, apalagi menghardik, hanya saja terlihat dalam mimik muka menunjukkan rasa tidak senang. Dalam sebab nuzulnya diterangkan seperti itu Nabi sedang sibuk, kemudian tidak suka dengan kedatangannya. Fakariha Rasulullah SAW, Nabi tidak menunjukkan muka yang tidak senang. Maka sikap Nabi tersebut mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surat ini yang langsung dikawali dengan kata abasa atau bermuram muka. Selanjutnya, kategori surat Abasa ini adalah dari segi panjang pendeknya surat, termasuk surat yang sedang atau mufassal. Itu kategori yang sedang, dan selain sedang yang ayatnya relatif pendek, relatif sedikit dibanding dengan surat An-Nazi'at. Lebih banyak surat An-Nazi'at, surat An-Naba. Namun ketiga-tiganya, baik An-Naba maupun An-Nazi'at dan Abasa, adalah kategori
surat-surat mufassal, ya ini surat yang pertengahan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Itu adalah pendahuluan dari surat Abasa. Kita tafsirkan surat Abasa ayat 1 sampai 4, dimulai dari 2 ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa bermuram, bermasam muka dia, ya Nabi Muhammad. Wa tawalla, dan dia berpaling. Nabi bermasam muka dan berpaling. Abasa secara bahasa semakna dengan kalaha. Kalaha yaklahu artinya cemberut, bermasam muka. Domir yang digunakan di sini dalam menggunakan domir goib atau domir orang ketiga. Padahal ayat ini ditujukan untuk Nabi Muhammad. Tidak abasta misalnya, engkau bermuram, tetapi abasa, dia bermuram. Yang dimaksud dia tidak ada lain adalah Nabi. Padahal ayat ini konteksnya adalah teguran atau peringatan. Tadi di pendahuluan dikatakan sebagai teguran yang lembut, yang halus. Dari mana dipahami teguran halus? Ini justru dari domir yang digunakan. Dia bermuka muram. Dalam hal ini ada adab, ya, ada pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita menyampaikan suatu kritik kepada orang yang Allah hormati, yaitu nabinya Nabi Muhammad, maka bahasa yang digunakan tidak langsung tertuju kepada orang tersebut, tidak togmo gitu kan bahasa Sunda mah. Tapi Allah melipir, olah-olah tidak berhadapan dengan Rasulullah. Pada ini sedang menegur Nabi, maka dikatakanlah ini adalah sebagai talattufan bih, sebagai bentuk yang halus, yang lembut untuk Nabi Muhammad SAW. Itu dengan menggunakan domir ini. Dia bermuka muram. Kalau misalnya ayat ini dengan domir anta, itu seolah mempermalukan Nabi, merendahkan derajat Nabi. Maka ini adalah pelajaran yang berharga, yang tinggi ya bagi kita, bagaimana Allah itu menjunjung akhlak tinggi. Sebagaimana Nabi pada misi utamanya adalah menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi bermuram karena tadi tidak senang ya ketika melihat ada sahabat yang datang bertamu kepada Nabi di saat Nabi sedang menerima tamu. Itu tidak lain ya karena Ibnu Maktum adalah orang yang tidak dapat melihat. Nah, adapun pelajaran untuk kita dari ayat ini, ketika kita yang dalam posisi normal, ketika ada orang yang sedang terlihat sibuk oleh kita, diskusi yang serius, maka adabnya adalah bagaimana kita membatasi diri atau mengerti posisi orang yang akan kita datangi dan kunjungi. Itu adalah maksud dari kata abasa. Demikian As-Sawiyah menjelaskan tentang penggunaan domir bahwa itu adalah bentuk halus dari Allah. Setelah Rasulullah mendapat teguran karena datang Ibnu Maktum yang tidak diperlakukan secara halus oleh Nabi, selanjutnya Nabi Muhammad mendapat pelajaran yang sangat berharga. Sehingga ketika atau setiap Ibnu Ummi Maktum datang ke rumah Nabi, Nabi menyambutnya, Nabi sangat menyambut dengan luas ya, leluasa, dan itu menjadi pelajaran berharga. Bahkan Nabi suka mengatakan marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang, ini orang yang telah berjasa kepadaku karena aku mendapat teguran dari Tuhanku karena perbuatan salahku. Nah, ini juga ada pelajaran bagaimana ketika mendapat teguran, kita bukannya tidak suka atau marah. Kalau memang di posisi salah kemudian kita mendapat teguran, Nabi mengajarkan pada kita harus terbuka menerima kritikan tersebut. Buktinya Nabi tidak menjadi marah atau dendam kepada Ibnu Maktum karena teguran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sangat legowo, leluasa untuk menerima Ibnu Ummi Maktum. Anja'ahul a'ma, karena datangnya orang yang buta, yang dimaksud adalah Ibnu Ummi Maktum. Jadi penjelasannya sudah tadi di awal, Nabi bermuka masam dan Nabi berpaling dari Ibnu Maktum karena kedatangannya tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW.
Ayat ketiga dan keempat, wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan apakah yang membuatmu tahu. Maksudnya ayat ini dalam rangka masih teguran kepada Nabi dengan bentuk pertanyaan. Apa yang membuatmu tahu tentang apa yang dirasa atau di pikiran Ibnu Ummi Maktum. Artinya walaupun Nabi Muhammad seorang utusan Allah, Nabi Muhammad tidak tahu isi hati dari seseorang. Di pertanyaan ini mempertanyakan sejauh mana pengetahuan Nabi tentang isi hati seseorang. Sampai-sampai Nabi merasa tidak senang kepada Ibnu Maktum, yang dirasa mungkin Ibnu Ummi Maktum akan mengganggu Nabi. Sedangkan Nabi sedang menghadapi orang-orang tokoh kafir Quraisy yang mereka masih terus membangkang hatinya, tapi Nabi terus menghadapi mereka dengan berdiskusi, sementara orang lain yang datang kepada Nabi yang Nabi belum tahu maksud datangnya untuk apa, la'allahu yazaka, barangkali dia datang untuk membersihkan diri, untuk mendapatkan pencerahan ilmu. Ini orang yang sudah pasti datang dengan niat yazaka, Nabi abaikan, dan itu orang yang sudah diketahui menolak, Nabi menghadap orang tersebut. Nah, ini juga adalah teguran dari Nabi. Apa yang membuatmu tahu tentang isi hati seseorang? Artinya kita tidak di sini tidak dibenarkan untuk suudzon. Belum apa-apa kita sudah berprasangka jelek kepada orang tersebut, sehingga kita tidak menghadapi atau tidak menerima ketika ada orang yang datang kepada kita. Ini juga banyak sekali pelajarannya di surat Abasa ini. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau boleh jadi orang yang datang yang dimaksud Ibnu Ummi Maktum itu yadzakkaru, akan meminta peringatan, akan meminta pelajaran kan oleh Allah kepada Nabi dari wahyu-wahyunya. Ibnu Ummi Maktum ingin tahu untuk menambah terus ilmu pengetahuannya tentang agama, sehingga dia membersihkan dirinya hal-hal yang salah Ibnu Maktum itu siap untuk merubahnya. Yazaka tadi, ini yazakaru, ini mendapatkan ilmu. Dan di pikiran Ibnu Ummi Maktum, fatanfa'ahu dzikra, adzikra, peringatan dari Nabi itu akan bermanfaat baginya, sehingga walaupun dengan kondisi yang tidak sempurna karena kebutaan, Ibnu Ummi Maktum karena hatinya sudah ada iman kepada Nabi, iman kepada agama Islam, dia datang menghubungi Nabi untuk mencari ilmu. Dan segala rintangan pun Ibnu Maktum terus mencoba untuk mendapatkan ilmu dari Allah. Akan tetapi karena situasi seperti itu, Ibnu Maktum sempat ditolak dulu atau tidak diperlakukan ramah dengan Nabi. Akan tetapi ayat ini menjadi teguran yang sangat berharga bagi Nabi, yang selanjutnya Nabi tidak lagi melakukan hal yang sama. Karena teguran ini adalah teguran yang mulia, memuliakan Nabi dan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana dalam hidup kita menghadapi banyak orang dengan keragamannya. Demikian tafsir surat Abasa ini dari ayat 1 sampai 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.